Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan video presentasi ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan atau alam kegelapan menuju alam yang terang benderang atau sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 23. Saya Nurrahmi selaku moderator dan anggota Arni Yuda Indriani, Muhammad Said Auzar, Aitafta Aliasa, Fariha Maulivia, dan Zakwa Wilda Sania. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, persilahkan kami untuk memaparkan materi kami. Tokoh yang kami pilih adalah Insinyur Soekarno. Alasan kelompok kita memilih tokoh tersebut karena Insinyur Soekarno kepribadiannya yang tegas dan berani melawan penjajah. Beliau juga yang berusaha menyatukan Indonesia agar memiliki persatuan dan kesatuan yang tinggi, agar Indonesia dapat maju dan dapat melawan penjajah. Beliau tidak takut pada penjajah sedikit pun, dan beliau berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia. Beliau mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Insinyur Soekarno mempunyai sikap yang pertama bertanggung jawab, pantang menyerah, jujur, kesatria, amanah, lapang dada, dan terus membela negara serta mempunyai jiwa kepemimpinan. Selanjutnya yaitu biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomanrai. Soekarno menempuh pendidikan di Tulung Agung hingga akhirnya ikut kedua orang tuanya ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Ersta Inland School. Lalu pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Lager School atau ELS agar diterima di Hoger Burger School atau HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, beliau pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS atau Teknisi Hoge School atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Lalu beliau berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Kemudian beliau merumuskan ajaran Marxisme dan mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis, bertemperamen meledak-ledak, dan menyukai keindahan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yang juga menonjol dari Insinyur Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat. Hal-hal yang bisa kita contoh dalam masa kepemimpinan Insinyur Soekarno diantaranya yaitu 1. Tegas, 2. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, 3. Selalu bersikap bijaksana, 4. Adil dalam bertindak dan tidak membeda-bedakan sikap orang, terutama warga Indonesia, dan 5. Berani berpendapat untuk memerdekakan Indonesia dan ingin membuat Indonesia jadi maju.
Kesimpulannya, Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Lebih dari itu, beliau juga merupakan pemimpin nasionalisme. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang dapat diteladani dari sosoknya. Soekarno terkenal dengan keberanian dan ketegasannya dalam melawan bangsa asing. Beliau merupakan sosok yang tidak mungkin dilupakan oleh bangsa Indonesia atas jasa-jasanya dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan yang kejam pada saat itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.